Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin peserta didik yang sangat saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kemudian kita bertemu kembali di mata kuliah Kapita Selekta Hukum Agraria. Tentunya hal ini bisa terselenggara atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita senantiasa bisa terus mengupayakan, terus berbuat, terus bertindak. Karena dengan kesempatan dan kesehatanlah maka kita bisa setelah kita memenuhi syarat itu maka kita bisa berbuat sesuatu. Sesungguhnya ketika kita kemudian tidak sehat atau tidak memiliki kesempatan, maka tentu kita tidak bisa menyelenggarakan hal-hal yang kita harusnya tetap lakukan, ya, kegiatan sehari-hari misalnya. Tidak lupa pula kita senantiasa kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang telah memperlihatkan kita bagaimana perilaku mereka dalam mengupayakan melalui pemikiran mereka sehingga kita ini bisa mengikuti apa yang mereka telah buat sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini. Oke, peserta didik yang saya hormati, hari ini kita bincang-bincang lagi terkait Kapita Selekta Hukum Agraria. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum agraria dan Kapita Selektanya, tentu kita sudah sampai pada tataran pendalaman materi. Kemudian hal ini diupayakan agar semua peserta didik bisa membuat sebuah pemikiran lanjutan dari apa yang telah dipelajari di Fakultas Hukum selama ini, khususnya mata kuliah Hukum Agraria. Anda sekalian, begitu juga saya, berupaya terus melalui pemahaman-pemahaman secara mendasar tentang hukum dan khususnya hukum agraria agar bisa memberikan tambahan atau masukan terhadap apa yang kita kaji, ya, apa yang kita kaji. Misalnya tentang agraria ini melalui pemahaman kita yang secara mendalam yang kita tingkatkan setiap waktu itu bisa menguatkan atau melemahkan apa yang kita pikirkan dan nantinya merupakan hasil bisa tertuang dalam bentuk sebuah penelitian bagi mahasiswa, penelitian bagi saya juga sebagai dosen. Dengan kegiatan ini, Kapita Selekta ini, kita berupaya untuk mencoba memantik sebuah persoalan dan bagaimana kemudian solusi yang bisa kita sampaikan, atau setidaknya pada hasilnya nanti
kita membuat sebuah kajian, setidaknya kita bisa memberikan sebuah argumentasi yang preskriptif dan deskriptif. Artinya kita bisa memberikan sebuah penguatan argumentasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dengan pendekatan ilmu hukum yang normatif maupun pendekatan ilmu hukum secara empirik. Jadi dengan Kapita Selecta ini saya mengingatkan kepada para peserta didik, begitupun juga diri saya, bahwa yang kita ingin gapai dalam pembelajaran ini adalah bagaimana kita tidak hanya mengetahui dan memahami, tapi juga sudah bisa sedikit-sedikit kita aplikasikan. Ya, kita bisa aplikasikan, sudah bisa kita membuat sebuah argumentasi hukum, membuat pernyataan-pernyataan hukum, mempersiapkan diri kita sebagai seorang sarjana hukum. Nah, dengan Kapita Selecta ini diharapkan tujuan itu bisa tercapai, yaitu bisa mengaplikasikan. Kita bisa mengaplikasikan materi ini dalam kajian ilmiah kita. Ya. Baik, itu sedikit pengantar untuk mengingatkan kita, nantinya kita bisa memilih hal-hal yang penting yang saya sempat sampaikan untuk kita jadikan sebuah diskusi di dalam kajian yang Anda bangun, baik itu berupa tulisan maupun lisan, ya. Para hadirin peserta didik yang saya hormati, jadi di sini sebenarnya dalam hukum agraria masih terdapat persoalan yang sangat klasik, ya, yang perlu kita pahami bahwa sampai hari ini dengan adanya Badan Pertanahan Nasional diharapkan kemudian bisa meminimalisir persoalan yang terjadi terkait lahan atau tanah yang tidak bisa bertambah ini, ya. Jumlah manusia bertambah tapi tanahnya nggak bisa bertambah, ya. Jadi dengan adanya BPN, ia kemudian menjadi lembaga yang mampu mempertahankan, ya, mempertahankan hukum yang berlaku, khususnya hukum agraria. Di dalamnya kan memuat terkait legalisasi, memuat tentang kepastian hukum untuk memberikan keadilan. Bagaimana kemudian BPN ini bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat melalui penegakan hukumnya. Namun hari ini meskipun setelah zaman pemerintahan kolonial itu berakhir dan kita sudah mendapatkan pola dalam meminimalisir masalah, namun ada masalah-masalah yang masih
belum terselesaikan hingga saat ini. Di antaranya adalah pemetaan kepemilikan lahan di Indonesia. Ini masih menjadi persoalan, ya, di mana kadang para politis seringkali menyatakan bahwa para politikus menyatakan bahwa tanah kita dikuasai oleh asing sebagian besar. Nah, di sini kemudian kita melakukan penelusuran, penelitian. Apakah benar sebagian besar itu atau 75% lah misalnya benar-benar dikuasai oleh swasta tanah kita? Ini adalah langkah awal kita untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Diharapkan di tengah penelusuran kita lebih lanjut tersebut melalui media yang ada, waktu kapan saja kita coba melakukan penelusuran. Kita kemudian berjalan-jalan di berbagai literatur ilmiah tentang hukum. Sedikit banyaknya ada yang tersimpan di dalam benak kita. Sehingga ini bisa membawa peningkatan kualitas pada diri kita. Itu manfaatnya. Melalui salah satu kajian atau tema yang kita pilih, khususnya hukum agraria ini, diharapkan kita mampu menggunakan berbagai atau kita mampu mempraktikkan berbagai ilmu hukum yang pernah kita pelajari, yang pernah kita pelajari. Karena dengan mempraktikkan semua materi-materi kuliah yang kita pelajari tersebut, kita mulai terbiasa. Kita mulai terbiasa menggunakan misalnya penalaran dalam hukum, metode penelitian dalam hukum, dan berbagai hal-hal yang pernah kita pelajari di Fakultas Hukum sejauh ini. Nah, ini sedikit memantik bahwa dalam pendahuluan kita berbicara tentang hukum agraria, khususnya dalam sebuah penelitian, Tentu ini bisa menjadi sebuah pendahuluan bagi kita ketika kita bisa menemukan sebuah pernyataan politikus yang menyatakan sebagian besar lahan atau tanah di Indonesia dikuasai oleh swasta. Dan ini kita coba buktikan dengan mencari dan melakukan penelusuran lebih lanjut, apakah pernyataan itu benar atau tidak. Namun sesungguhnya ini untuk kepentingan mungkin dalam sebuah perhelatan pesta rakyat, ya, misalnya pemilu, sehingga pernyataan-pernyataan ini bisa berimbas pada terpilihnya salah satu calon yang diusung oleh sebuah partai. Makanya perlu untuk kita kemudian kembangkan pemahaman kita melalui sebuah objek kajian yang terpantik, ya. Misalnya mulai dari tentang
pemetaan kepemilikan lahan di Indonesia. Nah, sesungguhnya di Indonesia juga sebenarnya 2/3 dari lahan di Indonesia itu masih berupa hutan. Nah, itulah yang kemudian salah satu membuat kita berpikir bahwa apakah benar 75% dari lahan yang ada di Indonesia tersebut ada milik swasta. Kalau 75% kan 3/4. Kalau kata penataan Kementerian Agraria ya, dia menyatakan 2/3 dari lahan masih berupa hutan. Tentu di sini ada sebuah ketidaksesuaian dalam penalaran ya, bahwa ada yang menyimpulkan lain, di satu sisi ada yang menyimpulkan lain, sehingga perlu untuk dicermati pernyataan tersebut, tidak sekedar langsung diterima kemudian diserap kemudian di-share kepada orang lain. Nah, jadi kasus tanah karena sebuah pemetaan, sebuah tindakan pemetaan, ini tidak hanya melibatkan antar warga, tapi juga korporasi bahkan pemerintah. Namun sayangnya persoalan pemetaan yang belum tuntas ini, ya, di mana teknologi sudah sangat canggih, ya, masih eksis ya di tengah-tengah kita, sehingga karena pemetaan yang tidak tuntas seperti itu, maka ini terkadang melibatkan masyarakat, korporasi maupun pemerintah menjadi para pihak dalam sebuah sengketa. Sayangnya warga, masyarakat yang sejak awal memang tunduk kepada pemerintah karena kita adalah bagian daripada yang dipimpin, ini yang menyebabkan psikologis kita kemudian menyatakan semua pernyataan pemerintah adalah benar. Sehingga ketika kita kemudian bersengketa dengan melibatkan pemerintah sebagai salah satu pihak, kita pun merasa, meskipun kita tidak merasa ya, tapi bisa juga kita merasa bahwa posisi kita lemah. Dan meskipun kita menyatakan bahwa posisi kita benar, tapi banyak kemudian yang pesimis bahwa posisinya lemah karena melawan pemerintah yang mengeluarkan produk-produk legalitas daripada sebuah lahan. Jaringan mereka ya, sehingga BPN bisa membuat sebuah sertifikat tanah yang kemudian mereka saling berkaitan satu sama lain dalam satu sistem pemerintahan Indonesia. Itulah yang kadang kita anggap bahwa kita berada pada posisi yang lemah. Tapi sebenarnya begini, yang perlu saya ingatkan adalah hukum yang kita gunakan. Hukum yang kita gunakan sehingga ketika sesuai dengan apa yang dinyatakan hukum, maka hukum benar-benar memberikan kita perlindungan hukum.
baik itu kepada masyarakat maupun kepada pemerintah atau organisasi atau korporasi ya. Jadi dengan prinsip equality ya, equality before the law, maka tentu inilah yang kemudian kita coba untuk memperlihatkan kepada hakim misalnya bahwa hukumlah yang seharusnya kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, bukan karena kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah misalnya. Karena jelas hukum tata negara ya kemudian menjadi seperangkat norma atau nilai yang mengatur tentang bagaimana negara ini diatur, bagaimana kemudian negara ini ditata, bagaimana kemudian ini disusun agar bisa menyelenggarakan sebagaimana layaknya negara yang sesuai dengan harapan masyarakat baik dalam negara itu sendiri maupun secara internasional. Kita pahami itu. Dan bagaimana kemudian hukum administrasi negara ini mengatur, dia merupakan seperangkat nilai yang mengatur tentang bagaimana yang menata negara ini diatur. Jadi tadi ada bagaimana menata negara ini ditata, tentu ada pelakunya. Nah, nanti hukum administrasi negara yang kemudian bagaimana yang pelakunya itu diatur. Dia punya batasan-batasan dalam bertindak. Sehingga tidak boleh kita melihat karena ia memiliki kewenangan, maka ia tidak punya aturan. Jangan kita melihat bahwa ia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat, tapi ia tidak bisa dikalahkan di pengadilan. Nggak bisa begitu. Karena mereka punya batasan main yang diatur oleh hukum administrasi negara. Jadi hukum itu menjaga mereka agar tidak berbuat sewenang-wenang dan melampaui batas. Ya. Jadi namun persoalan pemetaan di Indonesia ini menjadi pemantik yang sangat mendasar, salah satunya ya, sehingga masih terjadi sengketa lahan baik dari masyarakat, korporasi, bahkan pemerintah. Nah, di Indonesia ini tanpa adanya pemetaan yang tuntas, maka terlihat seperti halnya saat pemerintah kolonial masih berkuasa. Sewaktu adanya pelimpahan ya menjadi negara Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria
membuat kita sebenarnya mulai terakomodir semua kepentingan kita melalui hukum, melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Namun persoalan pemetaan ini belum tuntas, yang mana juga sebenarnya pemetaan di zaman pemerintahan kolonial itu juga sebenarnya belum tuntas, tidak tuntas. Kemudian menjadi negara Indonesia pun masih belum tuntas hingga kini. Nah, akibat yang tidak tuntas tersebut, maka banyak kemudian korporasi atau masyarakat yang tidak memiliki legalitas dalam kepemilikan tanah. Padahal mereka menguasai, mengelola sebidang tanah. Namun karena persoalan ia tidak memiliki legalitas, maka seringkali menjadi persoalan yang dibawa ke pengadilan. Karena pemetaan tanah di Indonesia itu belum tuntas. Jika tuntas, tentu ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh BPN. Selanjutnya ya, ada upaya-upaya lanjutan yang bisa dilakukan oleh BPN untuk meminimalisir sengketa pertanahan yang masuk di pengadilan. Jadi luasnya lahan di Indonesia, maka kemudian banyak penguasaan asing pada sektor pertambangan salah satunya, yang kemudian merepresentasikan bentuk kolonialisme yang memakai lahan yang sangat luas. Inilah yang kemudian membuat keterputusan akses masyarakat lokal terhadap sumber ekonominya, yaitu tanah. Itu juga termasuk hutan dan perairan laut. Sebagaimana kita juga ketahui bahwa masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat misalnya ya. Dengan adanya penguasaan asing pada sektor pertambangan di Indonesia, sehingga seperti halnya masyarakat tidak bisa menikmati sepenuhnya apa yang menjadi haknya. Padahal ia sendiri masyarakat Indonesia, ia sendiri yang memperjuangkan tanah Ibu Pertiwi ini, kemudian malah selanjutnya dikuasai oleh sektor asing dengan melalui izin-izin yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian izin. Akhirnya tidak terjadi pemetaan berapa luas yang harus dikelola oleh sektor asing misalnya, berapa luas hak ulayat masyarakat. Nah, inilah yang kemudian ketika sektor asing didukung oleh oknum, maka ia dapat menyelenggarakan pengusahaan atau tanah ya, misalnya di sektor pertambangan, sehingga menyebabkan putusnya akses lokal terhadap sumber ekonomi, akses masyarakat lokal terhadap sumber ekonomi, yaitu tanah, hutan atau perairan laut. Perlu kita ingat kembali bahwa tanah sebagai wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna. Selalu saya ingatkan ini. Inilah yang kemudian bisa memberikan kehidupan bagi individu. Karena dengan tanah yang ia miliki, ia bisa jadikan tempat kediaman, tempat bekerja, fasilitas umum, tempat hiburan maupun tempat ibadah baginya.
Dengan masuknya sektor asing untuk mengusahakan pertambangan, ini kemudian terlihat ada unsur kolonialisme ketika ditambah masyarakat tidak lagi bisa membuat sebuah bahan baku, bahan mentah. Ya. Malah bahan mentah tersebut diproses kembali menjadi bahan baku di luar negeri, kemudian masuk lagi di Indonesia. Ini akibatnya pelibatan masyarakat lokal tidak terjadi, sehingga ini tentu bertentangan dengan hukum yang dicita-citakan, ya, dan juga bertentangan dengan hukum yang tertulis. Bisa kita telusuri kira-kira dengan tindakan membawa bahan mentah ke luar negeri, kira-kira aturan yang mana yang kemudian dilanggar, atau bagaimana argumentasi hukumnya ketika tindakan itu dilakukan, yaitu membawa bahan mentah ke luar negeri kemudian diolah menjadi bahan baku dan masuk lagi ke Indonesia. Padahal seharusnya proses industrialisasi itu memberikan multiple efek kepada masyarakat Indonesia. Dia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya masyarakat Indonesia bisa belajar, diajari melalui pelatihan-pelatihan, bisa disediakan peralatan untuk membuat bahan mentah menjadi bahan baku. Jadi nggak perlu ke luar negeri. Karena dengan dibawanya ke luar negeri tentu bukan hanya bahan baku yang dibawa, ya, tapi juga termasuk tanah dengan unsur-unsur lainnya. Ya. Ini yang mengakibatkan bahwa seperti halnya ada unsur kolonialisme terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengusaha dari sektor pertambangan waktu itu. Jadi itu menjadi tugas kita. Kira-kira pendekatan hukum apa yang kemudian dilanggar ketika bahan mentah dibawa ke luar negeri, kemudian diproses menjadi bahan baku, kemudian dibawa lagi ke Indonesia. Kira-kira pendekatan hukum apa yang kemudian bisa menguatkan argumentasi kita sehingga itu dinyatakan tidak benar dilakukan hal itu. Ini sebuah tugas bagi para peserta didik di kelas saya. Tuh, kita telusuri agar kita sambil melatih dan mengaplikasikan cara berpikir hukum kita. Nantinya sangat berguna pada penelitian, baik yang tertulis maupun yang kita sampaikan. Karena apa yang kita utarakan dalam pernyataan-pernyataan diskusi kita tentu hasil penelitian kita, hasil penelusuran kita, hasil pencarian kita, research, ya, pencarian kembali kita. Nah, karena pemetaan yang tidak tuntas tersebut di sektor pertambangan yang tadi saya contohkan, ini menandakan bahwa investasi pertambangan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Meskipun membuat peningkatan ekspor raw material dan penerimaan pajak, ya, yang cukup tinggi. Tapi seharusnya ada pola lain yang bisa dilakukan yang lebih baik
dibanding mengirimkan bahan mentah keluar. Ya, misalnya tentu kalau ada pabrik yang bisa mengubah dari bahan mentah menjadi bahan baku, tentu itu akan bisa menyerap tenaga kerja. Dan ini bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Jadi dengan adanya pendekatan hukum melalui pemikiran-pemikiran hukum dari peserta didik yang saya hormati, ya tentu itu bisa memberikan tambahan masukan kepada siapa saja pengemban ilmu hukum. Dia bisa memberikan masukan melalui hasil penelusuran, hasil kajian yang dituliskan misalnya dalam bentuk penelitian, sehingga itu bisa dibaca semua orang kapan saja. Hasil penelitian Anda nantinya bisa memberikan sumbangsi yang begitu besar terhadap bangsa ini, merubah perilaku-perilaku yang saya contohkan tadi, yaitu membawa bahan mentah ke luar negeri kemudian dibawa masuk lagi bahan bakunya, menjadi diolah dari bahan mentah ke bahan baku di dalam Indonesia sendiri. Nah tentu dengan pendekatan-pendekatan hukum atau memperlihatkan kekosongan hukum, maka penentu kebijakan bisa bersikap untuk mencari jalan terbaik bagi bangsa ini dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Nah, semakin dengan tidak jelasnya pemetaan, ya, maka semakin membuat banyak konflik antara masyarakat. Di mana saya sampaikan tadi bahwa lahan tidak bertambah sedangkan manusia dengan kebutuhannya itu makin bertambah. Nah, olehnya perlu ada konsep yang kemudian kita bisa kembangkan. Karena kalau kita tetap membiarkan, ini akan menjadi sebuah wacana yang sangat besar. Padahal sebaiknya sejak awal kita selesaikan persoalan itu supaya tidak terlalu besar memberikan dampak. Mumpung ini adalah kajian yang sangat masih kecil, ya. Tapi karena ini dibiarkan, sehingga sebenarnya persoalan pemetahan lahan di Indonesia itu menjadi sebenarnya sudah sangat besar, karena masih sering kali ya, ada masyarakat yang melakukan gugatan di pengadilan pada objek yang sama. Nah, sebelum ia bertambah besar masalah ini, maka tentu sumbangsi pemikiran dari penstudi ilmu hukum, khususnya hukum agraria ini, yang mengikuti mata kuliah Kapita Selekta Hukum Agraria ini, tentu masukannya akan sedikit memberikan tambahan bagi pengemban ilmu hukum, ya, yaitu penentu kebijakan. Jadi harapan kita yang perlu kita ingat bahwa ada 5 prioritas dalam reforma agraria yang perlu kita lakukan agar bisa sedikit menurunkan sengketa melalui penataan lahan di Indonesia. Yang pertama adalah penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Yang kedua adalah
penataan, penguasaan, dan pemilikan lahan objek reforma agraria. Yang ketiga adalah kepastian hukum dan legalisasi atas tanah objek reforma agraria. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agraria. Dan yang kelima, kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah. Ya, jadi ada 5 program prioritas yang kemudian bisa kita jadikan pemantik untuk kita dapat memberikan sumbangsi kepada bangsa ini dari pemikiran hukum kita. Yang pertama adalah penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Dalam hal ini bisa kita contohkan bahwa regulasi-regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, maka perlu dimutakhirkan. Perlu dimutakhirkan agar bisa mengakomodir kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dan bagaimana penyelesaian konflik agraria itu bisa lebih mempersingkat waktu. Itu aja dulu. Kalau kita melakukan penelitian ke pengadilan, berapa lama penyelesaian sengketa pertanahan? Kadang pada law in book dinyatakan 6 bulan. Sengketa harus selesai dalam waktu 6 bulan. Tapi buktinya masih ada yang bertahun-tahun, bahkan sampai turun-temurun belum selesai persoalan ini. Nah, kita bisa masuk pada penguatan regulasi, ya, atau masuk ke dalam tataran bagaimana kemudian mempersingkat waktu dalam penyelesaian konflik agraria tersebut. Kita masuk pada konsep itu dan memberikan hasil penelitian kita melalui pernyataan kita yang tertuang di dalam tulisan mungkin, atau kita siapkan untuk kita berbicara, ya. Yang kedua, penataan penguasaan dan pemilikan lahan objek reforma agraria. Seperti materi kali ini adalah penataan penguasaan dan kepemilikan lahan objek reforma agraria, di mana seharusnya kita sudah bisa tentukan dengan jelas batas-batas yang harus dimiliki oleh hak ulayat, milik pribadi dan sebagainya. Bagaimana kemudian hak-hak mengelola hutan, hak pakai dan sebagainya. Ini perlu jelas. Ya. Yang ketiga, kepastian hukum dan legalisasi atas tanah objek reforma agraria. Nah, kepastian hukum dan legalisasi atas tanah objek reforma agraria. Hari ini banyak terjadi kasus sertifikat satu asli satu palsu, bukan ganda ya. Harusnya kan satu sertifikat terhadap satu objek, tapi objeknya sama 2 sertifikat, artinya ada satu asli ada satu palsu nih, ya. Sehingga perlu dibangun sebuah bentuk kepastian hukum dan legalisasi yang kemarin sudah dikembangkan sampai ke dalam tataran sudah pakai barcode, ya, sertifikat itu, sehingga dia menggunakan sistem elektronik, ya. Itu tentu hasil pemikiran kolaborasi antara orang-orang hukum dengan orang-orang yang berkompeten di bidang sistem informasi dan elektronik. Yang keempat, ada pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian ini bisa kita ciptakan sebuah pola, atau kita memberikan gambaran pola yang terjadi di sebuah masyarakat, bahwa di dunia di bidang pertambangan
ada perilaku-perilaku pengusaha pertambangan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, ya, melalui hukum. Sesungguhnya melalui hukum itu masyarakat bisa terakomodir untuk mendapatkan ekonomi. Namun pengusaha kemudian mengabaikan hal itu, sehingga tidak terjadi adanya perekrutan tenaga kerja misalnya, atau peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Padahal sebenarnya hukum sudah menginginkan bahwa tanah sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ide ini yang kemudian harusnya dibangun. Olehnya perlu pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi. Nggak usahlah kita kemudian mengirimkan lagi bahan mentah keluar, kemudian menjadi bahan baku dan masuk lagi ke Indonesia, dan kita beli bahan baku tersebut. Kita udah rugi berkali-kali itu. Di mana bahan mentah melibatkan tanah, dan tanah itu tidak hanya tidak memuat satu bahan tambang saja. Ada bahan-bahan lainnya yang bisa diekstrak lagi untuk menjadi sebuah komoditi untuk dijual. Nah, inilah yang kelima, kelembagaan pelaksanaan reforma agraria, pusat dan daerah. Ini perlu ada sebuah konsep yang sama, sehingga pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah itu bisa berjalan beriringan dan dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak terjadi lagi atau meminimalisir sengketa-sengketa lahan di Indonesia. Boleh kita lihat contohnya sedikit lagi, bahwa di antara kebutuhan 126 juta bidang lahan yang dideteksi oleh Badan Pertanahan Nasional, namun hasil penelitiannya belum sampai setengah daripada 126 juta bidang itu yang memiliki sertifikat. Nah, dengan ditandai dengan hasil data tersebut, maka kita bisa melihat memang penataan lahan di Indonesia masih sangat minim, karena belum bisa memenuhi hasil yang didata sebelumnya, bahwa ada 126 juta bidang yang seharusnya sudah disertifikatkan, namun setengah atau 50% daripada 126 juta itu belum tercapai dan disertifikatkan. Oke, untuk kali ini materi Kapita Selecta Hukum Agraria sudah saya hantar sedikit. Saya mengingatkan kepada peserta didik untuk lebih melakukan pembelajaran aktif, melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mendapatkan pendekatan-pendekatan hukum yang bisa digunakan dalam membangun sebuah argumentasi hukum Anda, khususnya di hukum agraria. Sampai bertemu di video atau materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.